Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dini Nadia Nur Soliha, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Pancasila Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi menganalisis struktur teks anekdot dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 10 akuntansi. Untuk lebih jelasnya, berikut rekaman praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Mohon saran dan masukannya agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan berjalan lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita berjumpa kembali di hari ini, di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar, silahkan ketua kelasnya Ibu minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita memulai doa dalam hati. Selesai. Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Silahkan untuk mengacungkan tangannya. Ismail, Junjun, Lesti, Mutia, Nur Zahra, Ratu, Silmi, Sinta. Baik, anak-anakku, hari ini kita memulai pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau mengecek dulu kekompakannya untuk mengetes semangatnya ketika Ibu mengucapkan salam. Tolong direspon ya. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Yes. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, pertahankan semangatnya dari awal sampai akhir. Nah, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat minggu yang lalu kita membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat? Oke. Minggu yang lalu kita membahas mengenai teks anekdot. Siapa yang mau berbicara untuk menyampaikan pendapatnya minggu yang lalu membahas mengenai apa? Silakan. Yang baik, Sera, silakan berdiri, Sera. Minggu kemarin kita mempelajari perbedaan dan persamaan teks anekdot dan humor. Ya, baik. Terima kasih, Sera. Beri tepuk tangan untuk Sera. Ya, betul sekali. Minggu yang lalu kita membahas mengenai apa itu anekdot. Kemudian kita juga membahas mengenai perbedaan dan persamaan antara anekdot dan humor. Nah, untuk mengetes ingatan kalian mengenai pembelajaran minggu yang lalu, silakan kalian buka Kahoot. Ibu akan mengadakan kuis, ya. Nanti peringkat 1, kedua, dan ketiga
reward dari ibu ya. Jadi silakan kalian kerjakan dengan cepat dan juga dengan tepat supaya nanti dapat reward dari ibu. Ini mengenai pembelajaran minggu yang lalu ya. Silakan yang sudah masuk Kahoot untuk join ini kodenya. Silakan, baru ada 3 orang yang join. Anekdot berfungsi untuk menyampaikan ya, sindiran dan kritik ya. Baik, kita lihat siapa yang menjawab benar ya. Mutia menjawab benar ya. Baik, silakan konsentrasi ya, konsentrasi. Ini untuk nomor selanjutnya. Perbedaan teks anekdot dan humor terletak pada ya. Baik, kita lihat siapa yang menjawab benar. Lesti ya, Lesti naik ke peringkat pertama. Selanjutnya, ayo berlomba. Ciri teks anekdot kecuali dua nomor lagi. Perhatikan, persamaan anekdot dan humor yang tepat adalah sama menghibur. Menyusul Lesti. Baik, 1 nomor lagi. Siap-siap. Isi pokok teks anekdot kecuali batasan anekdot. Nah, ya cukup hanya 5 nomor. Kita lihat podiumnya siapa yang mendapatkan peringkat ketiga. Ayu. Peringkat kedua Rina. Peringkat pertama siapa? Ya, baik. Tadi ibu sudah katakan akan dapat reward ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini Ayu sebagai peringkat ketiga. Beri tepuk tangan untuk Ayu. Kemudian peringkat kedua ada Rina ya. Rina kedua. Silakan tepuk tangan. Dan yang pertama ada Ratu Suci. Ya, baik. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Nah, Ibu akan menyampaikan nih apa manfaat mempelajari teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian mempelajari teks anekdot nanti akan ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari ya. Manfaatnya berarti kalian akan bisa menyampaikan apa? Akan bisa menyampaikan kritik ya. Tapi kritiknya tidak boleh menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, kemudian hari ini apa yang akan dipelajari masih membahas mengenai teks anekdot. Hanya kompetensi dasarnya itu berbeda. Ya, silakan diperhatikan. Hari ini ada menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian
tujuan pembelajarannya ini setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan struktur teks anekdot dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Yang kedua, menganalisis struktur teks anekdot dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ya, jadi hari ini kita akan fokus untuk menganalisis struktur dari teks anekdot. Ya, setelah kemarin kita belajar persamaan dan perbedaannya, hari ini tujuannya yang harus kalian capai, yang harus kalian tempuh, kalian harus bisa menganalisis struktur dari teks anekdot. Nah, anak-anak, struktur dari teks anekdot, berbicara mengenai struktur berarti berbicara juga mengenai bagian-bagian dari teks anekdot. Nah, bagian-bagiannya, strukturnya bisa dilihat di tayangan. Yang pertama ada abstraksi. Yang pertama ada abstraksi. Kemudian yang kedua ada bagian orientasi. Ada bagian orientasi. Ya, silakan. Ratu, orientasi ada apa, Ratu? Bagian cerita yang mengarah pada terjadinya krisis atau peristiwa utama. Bagian ini menjadi penyebab timbulnya krisis. Penyebab timbulnya krisis itu ada di bagian orientasi. Nah, baik. Yang ketiga, ini akan muncul apa? Krisis. Yang ketiga, ini akan muncul krisis. Adalah bagian krisis, ya. Bagian krisis yang menjadi intinya, ya. Tadi kan dikatakan kalau teks anekdot harus menyampaikan apa? Ya, harus menyampaikan kritik. Nah, kritiknya harus disuguhi dengan cerita yang lucu. Itu ada di bagian krisis. Kemudian reaksi, silakan Aura. Reaksi ada apa, Aura? Tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Ya, tanggapan orang sekitar terhadap krisis, ya, itu adalah bagian reaksi. Dan yang terakhir ini ada koda. Kalau misalnya koda, ini ada apa, Isma? Bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada cerita. Bagian akhir itu dinamakan dengan koda. Nah, apa yang akan dipelajari hari ini? Ya, apa yang kita akan lakukan hari ini? Lihat alur pembelajaran hari ini. Ya, kita ada mengulang video, kemudian ada berdiskusi, ada presentasi, dan juga ada sampai ke tahap evaluasi. Ya, ini yang akan kalian lakukan hari ini dari pembelajaran awal sampai pembelajaran yang terakhir. Nah, anak-anak, hari ini kita akan nonton video, ya. Videonya berkaitan pula dengan anekdot. Ini ada penayangan mengenai anekdot, ada yang mengkritik, ya. Ini penampilan dari stand up komedi. Kalau kalian sering menonton acara televisi, pernah nonton stand up komedi? Stand up komedi ini berhubungan juga dengan anekdot, ya, karena orang tersebut juga menyampaikan kritiknya. Nah, silakan disimak dengan baik. Kemudian nanti Ibu minta satu orang untuk menyampaikan isi dari video.
video tadi menjelaskan tentang korupsi negara atau koruptor. Di negara Indonesia masih banyak koruptor karena dikarenakan hukum Indonesia sangat lemah. Justru di Indonesia pencuri uang negara yang dipotong itu tahanan ya, bukan hukumnya gitu. Iya, baik. Terima kasih Besti. Beri tepuk tangan untuk Besti. Ya, betul sekali. Di negara Indonesia masih banyak koruptor ya, yang tidak ditahan malahan ya. Nah, itu untuk video yang sudah kalian simak berhubungan pula dengan anekdot. Nah, silakan setelah kalian menyimak video barusan, kalian silakan untuk duduk secara berkelompok ya. Nanti kelompoknya sudah sesuai dengan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Silakan untuk duduk bersama dengan kelompok. Silakan untuk bergabung bersama dengan kelompok. Di mana duduknya? Baik. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di belakang ya. Kalian sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Nah, kemudian setelah kalian nonton video, tadi kan sudah nonton video mengenai tayangan teks anekdot ya. Nah, sekarang silakan dibuka. Ibu sudah share di grupnya. Dibaca, ada teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya, sudah Ibu share di grup ya. Silakan dibuka. Ini contoh dari teks anekdot. Ada? Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi judulnya. Ya, baik, ada? Ya, Ibu minta satu orang untuk membacakan isi dari teks anekdot tersebut. Siapa yang mau membacakan isi dari teks anekdot Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? Ada? Baik, silakan. Emai. Dibaca, ya. Boleh dilihat di handphone, boleh dilihat di layar tayangan ini juga boleh. Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak dia, bahwa Anda menerima $500 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara." Barusan boleh Ibu minta pendapat kalian ya. Pendapat kalian ini kan belum dianalisis nih strukturnya. Ya, belum dianalisis strukturnya. Nah, boleh silakan pendapat kalian yang mana bagian abstraksi, yang mana bagian orientasi dan seterusnya. Ya, boleh. Siapa yang mau menyampaikan abstraksi dulu? Ya, baik. Emai, boleh silakan Emai. Abstraksi dari mana sampai di mana Emai? Dari pada puncak sampai menyerang saksi. Pada puncak pengadilan korupsi sampai dengan menyerang saksi, karena ada di bagian ya, ada di bagian pendahuluan. Ya baik, sependapat tidak dengan Emai? Ya, tadi kan abstraksi ada di bagian mana? Ya, ada di bagian awal. Baik, sudah tepat. Yang kedua setelah abstraksi tadi apa? Orientasi. Coba dilihat lagi teksnya. Siapa yang mau menyampaikan pendapat orientasi? Ya, baik Ratu. Dari mana orientasi? Dari apakah benar sampai mendengar pertanyaan. Sampai dengan mendengar pertanyaan. Betul tidak? Betul
Nah, itu ya, tinggal sisanya berarti. Nah, itu dia struktur dari teks anekdot. Nah, ini jawabannya. Yang sudah kalian sampaikan pendapatnya, ini jawabannya. Tadi sudah tepat ya. Emang yang mengatakan instruksi dari padat puncak sampai menyerang saksi. Tadi sama atau tidak? Ya. Nah, kemudian di bagian orientasi ada apakah benar sampai mendengar pertanyaan, kemudian krisis. Ya, ini bukankah benar sampai dengan sampai dengan saksi tidak menanggapi, dan reaksi akhirnya hakim berkata sampai dengan jaksa, dan yang terakhir ini ada koda. Oh maaf, sampai dengan Anda. Nah, itu kalian sudah berani berpendapat untuk menyampaikan strukturnya, untuk menyampaikan bagian-bagiannya ya pada teks yang sudah kalian baca. Nah, anak-anakku, hari ini ya kalian bersama dengan kelompoknya akan menganalisis struktur dari teks anekdot. Nah, ibu akan memberikan LKPD nanti kepada setiap kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini teksnya tentang pencuri ikan ya, hukum pencuri seumur hidup untuk pencuri ikan. Nanti kelompok 3 dan kelompok 4 itu teksnya sama, yaitu mengenai kaos tahanan KPK. Nah, teksnya akan diberikan di sini, kemudian LKPD-nya juga sudah ibu share di grup ya. Silakan dibuka linknya, kalian akan mengerjakannya di Google Doc ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu juga akan berikan nih LKPD-nya. Ini kelompok ya, kelompok 1 LKPD-nya ini, kemudian silakan dibuka Google Doc-nya, kalian akan mengerjakan di sana. Ini kelompok ya, kelompok 2 silakan, sudah terbuka belum? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ada? Ya, baik, silakan untuk mulai berdiskusi bersama teman kelompoknya. Ya, kalian isi dulu ya nama kelompoknya, kelas, kemudian nama anggotanya siapa saja. Nah, iya gitu. Coba titik di sana. Ya. Ya, lanjutkan. Udah ada? Nah, iya betul. Ditulis titik. Nah, iya seperti itu. Jadi dari mulai nah, sampai ini ya betul. Kemudian silakan ditik, kemudian dibagi-bagi kelompoknya. Selesaikan sampai bagian yang terakhir itu bagian apa? Nah, selesaikan sampai bagian koda.
selesai ya. Ibu sambil memberikan penilaian kepada kalian bagaimana kalian berdiskusi dengan kelompoknya, sudahkah percaya diri, apakah kalian sudah bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya masing-masing ya, apakah kalian sudah aktif di kelompoknya ya. Ibu sambil memberikan penilaian. Ini roda berputar, jadi nanti kalian perhatikan siapa yang akan tampil pertama kali. Tampil kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Siap? Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari menganalisis teks anekdot. Judulnya apa? Judulnya hukum penjara seumur hidup untuk pencuri ikan. Iya. Silakan. Yang ke-1 ada abstraksi. Ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Pada hari pertama ia mendekam penjara. Napi sebelahnya menanyakan perihal kenapa ia sampai di penjara. Yang kedua ada orientasi. Ya, kutipan teks. Napi, kamu masih muda atau sudah masuk penjara? Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Nelayan, saya hanya mencuri ikan. Napi, terus kamu diponisi berapa tahun? Nelayan, hanya diponisi hukuman seumur hidup dengan masa pencobaan 2 tahun. Ya, baik. Krisis. Dengan rasa heran, si napi itu menanyakan lebih jauh lagi karena terbilang aneh. Napi, cuma mencuri ikan kamu bisa. Dihukum seberat ini memang ikan apa yang telah kamu curi? Paus lakukan. Nelayan, begini aku mencoba mengembung ikan dalam waduk dengan 11 detonator dan bom kecil. Dalam waduk kemudian berhasil ada 3 ekor ikan mengembang permukaan air setelah alat yang digunakan meledak. Napi, wah kalau cuma itu seharusnya beberapa hari saja, tidak sampai umur hidup dong. Nelayan, sebelum selesai permasalahan adalah setelah ikan yang menampung, tak lama kemudian ada 2 mayat pelayan yang ikut menampung. 4. Reaksi Napi, wah kata saja kamu masuk penjara, ternyata tidak hanya ikan yang berhasil kamu bom, bahkan penyelam yang tak berdosa saja ikut terkena bom. Yang kelima, saudara, setelah tawa mereka mulai reda, setelah perbincangan singkat mengenai palsu nelayan mudah masuk penjara dan diponis seumur hidup, maka melanjutkan perbincangan dengan pembahasan lain. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, baik. Sudah selesai ya? Nah, Ibu minta siapa yang mau menanggapi hasil dari analisis struktur teks anekdot kelompok 2. Siapa yang memberikan tanggapan? Baik, silakan. Sarah dari kelompok mana? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sarah dari kelompok 3. Tanggapan dari saya, presentasinya sudah bagus, strukturnya sudah tersusun dengan rapi. Ya, baik, sudah bagus ya. Sudah tersusun dengan rapi, sudah lengkap. Berarti kelompok 2 sudah berhasil untuk menganalisis struktur dari teks anekdot. Ya, baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menganalisis teks anekdot. Itu judulnya kaos tahanan KPK. Silakan yang pertama siap. 1. Abstraksi. Terdapat 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Jaki.
yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, orientasi. Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Krisis. Dan yang aku tahu kan, di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya. Jadi masalahnya itu aku juga udah tahu, dan dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Jadi, maksudnya kamu apa ya? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Reaksi. Jaki, kok malah kaos tahanan KPK sih, Dan? Aku gak paham. Dan ya iyalah, coba aja deh kamu pikir, Jak. Seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar, baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu. Dan Yang kelima, anak pedang. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Ya baik, sudah selesai presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 sudah berhasil untuk menuliskan menganalisis struktur dari teks anekdot. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil analisis kelompok 3. Baik, perkenalkan. Namanya siapa dari kelompok 4? Saya Piti Novian Lestari dari kelompok 4. Saya ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Presentasinya sudah bagus, jelas, dan teksnya juga rapi. Ya, baik. Terima kasih Fitri sudah memberikan tanggapannya. Ya, baik. Itu sudah diberi tanggapan oleh kelompok 4. Ya, silakan ditutup presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahannya dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah mampu untuk menuliskan, untuk menganalisis hasil dari membaca teks anekdot. Ya, kalian sudah mampu dan juga kalian sudah berhasil. Kemudian kalian juga sudah bisa menyajikan hasilnya presentasi di depan kelas. Ya, nah anak-anakku, kali ini pembelajaran sudah sampai di tahap akhir. Ya, sudah berada di bagian penutup. Nah, Ibu minta silakan satu orang. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu kita juga sudah menganalisis teks anekdot beserta strukturnya. Ya, kalian sudah mempelajari mengenai strukturnya. Kemudian kalian juga sudah mempelajari mengenai, kalian sudah belajar untuk menganalisis struktur dari teks anekdot. Ya, berarti tujuan pembelajaran hari ini berarti sudah tercapai. Kalian sudah mampu menganalisis struktur dari teks anekdot. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan? Ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kalian sudah memberikan emoticon senang atau menyenangkan. Nah, selain itu, Ibu boleh minta satu orang lagi untuk merefleksi ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan yang mau memberikan refleksi. Ya, baik, silakan Sinta. Pembelajaran hari ini
pembelajaran hari ini. Ini jawaban yang menurut kalian tepat. Sudah selesai, Ibu akan menilai hasil evaluasi kalian dan kalian selama kalian mengikuti pembelajaran, keaktifannya, kemudian proses pembelajaran dan juga evaluasinya. Ya, baik anak-anak, kalau diperhatikan ya, pengerjaannya sudah Ibu terima, jawabannya sudah diterima. Silakan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih membahas mengenai anekdot. Minggu depan kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks anekdot. Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, silakan untuk berdoa terlebih dahulu untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu. Mudah-mudahan minggu depan